Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sajidah Esling. Hari ini saya berada di Pantai Dewa Ruci Jatimalang dalam rangka edukasi tentang ular dan pertolongan pertama terkena gigitan ular bersama Exalos Indonesia, Exotic Animals Lovers Indonesia. Simak terus videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Silahkan untuk tampil ke depan. Mari ngobrol. Terus yang kedua ini Mas Agus yang dari Kebumen Exalos Indonesia juga. Mana Mas Agus? Banyak Agus dari sini ya. Oh, lagi sholat. Oke, kita lanjutkan Mas Agus dari tim SAR Kabupaten Purworejo yang tergabung juga di Exalos Indonesia. Satunya lagi masih di sholat. Oke, beda jalur kita tetap sedulur ya. Nah, pada hari ini kita menyesuaikan dengan durasi dan juga tema kita karena benar kita berada di wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Exalos Indonesia ingin memperkenalkan jenis-jenis ular dulu. Ular itu apa? Gitu ya. Ular itu berkaki atau tidak? Yang saya bawa ini ular berbisa menengah. Kalau gigit akan buka sampai pangkal lengan. Ini namanya ular paribuncis. Bentuk ular seperti ini ya, panjang, tidak berkaki, lidahnya selalu berkuat ya. Ini yang hidup di atas pohon bisa dijumpai. Ini bukan ular lelang atau lerik, tapi ini nama latinnya Boyga dendrophylla atau tali emas tali wongso atau cincin mas. Mau disebut cincin mas karena ini bergeri-geri seperti cincin ya. Ini berbisa menengah. Sekarang kobra dan kobra itu biasanya hidup di dua sisi itu aja. Ini berbisa tinggi. Kalau ini namanya Piton reticulatus atau ular raksasa. Ular raksasa sedikit. Nah, ini agak kerentak. Baik, jadi ular raksasa atau Piton reticulatus hidupnya ini ular terpanjang di dunia sebenarnya. Di Indonesia ini ular terpanjang, kalau terbesar itu ular buah atau ular yang ada di Amazon. Ini ular terpanjang di dunia. Ya, Indonesia punya itu. Jadi langsung secara singkat cepat padat. Bapak-bapak atau ibu-ibu kalau biasanya sekarang pada musimnya banyak ular masuk ke rumah. Apa yang harus kita lakukan? Lari, gebuk, atau dibunuh, atau kabur garang. Ya. Baik. Apa yang harus kita lakukan bila kita ketemu ular? Kita kalau ketemu cukup kita lakukan namanya stop, STOP, diam. Ya, diam belum tentu dalam arti kita tidak boleh ngomong. Boleh. Pada dasarnya ular itu budek. Kita mau teriak apapun ular tidak akan mendengar. Ya. Terus ular itu buta. Mas, itu ular di India mengapa bisa menari-nari? Itu menari-nari bukan karena melodi sulingnya, tapi gerakan sulingnya. Coba yang dia. Itu sulingnya suruh diam, ularnya pasti diam. Tapi begitu digerakkan, ular itu akan mengikuti gerakan manusia. Ya, jadi ular itu buta tuli. Jadi ilmunya cukup stop, silent thinking, observasi, prepare. Silent, kita diam
kita teriak nggak masalah, diam dalam arti kita tidak bergerak. Nanti kita akan praktekkan, kita lepas masnya diam aja tapi berdiri. Bapak ibu monggo nanti berdiri, ular akan kita lepas, ibu diam aja tapi teriak boleh asal tidak bergerak. Ini saya ngomong saya dia diam aja. Ini hasil kemarin ini masih berbisa, bisanya mana saya telah ini ya lumayan panas dingin selama 3 hari, terjadi pembekakan sampai pangkal lengan, terus luka bakar pada seluruh tangan. Ini belum tidak perlu pakai serum anti bisa ular atau sabu. Kalau ini terjadi ini namanya mas orang kadang menyebutnya kayak peling, padahal bukan peling. Ya. Ini kadang kalau kita provokasi dia akan bentuk spiral. Nah seperti ini. Dia akan seperti ini. Kalau kita bergerak dia akan menyerang. Jadi kita diam aja, nggak usah bergerak. Ya. Dia akan diam. Sebenarnya prakteknya pakai kobra, tapi kami tidak membawa kobra karena diberi waktu cuma setengah jam aja Bapak. Baby kobra lihat dari botol. Itu paling berbisa, paling berbahaya kalau baby kobra. Karena apa? Ular kobra kalau air cepat langsung tetap berbisa dan paling berbahaya karena dia belum bisa mengontrol menyuntikkan bisanya. Ya, jadi ini kelihatannya seperti ini tapi banyak mematikan. Ya. Misalnya dia akan kelewat, tapi bisa gerak dia nyerah. Ya enggak. Aman kalau. Masang susu bocah ibu. Enggak, Mas Agus ini akan saya duduk biar Mas Agus ini ya kalau kita lewat mencoba gimana Mami? Ini taring. Semua ular tidak punya gigi, tapi semua ular bertaring. Yang membedakan taring bisa sama taring. Ya, kalau yang tidak berbisa tidak mempunyai taring bisa. Kalau berbisa tinggi biasanya bisanya di depan. Kalau menggigit biasanya meninggalkan 2 titik atau 1 titik dan tidak banyak mengeluarkan darah. Contoh lagi yang cepat membunuh, gigit tidak terasa tapi mematikan. Ular-ular dan beling itu gigitnya cuma rasanya gatal dan ngantuk. Kalau kita terlena ya sudah. Innalillahi langsung aja 1 jam durasinya. Kalau kobra, elang, beling. Kalau ular pink kobra itu paling berbisa tinggi itu nomor 1 benar ular laut. Makanya teman-teman kalau main di laut hati-hati kalau dekat karang. Biasanya ular laut sembunyi di karang. Itu bisanya bukan menit tapi detik hitungannya membunuhnya. Nah, apa yang kita lakukan bila tergigit? Ya, kita lakukan kalau mau tergigit cukup lakukan imobilisasi. Imobilisasi itu apa? Tidak bergerak sama sekali. Bapak kegigit tangannya kanan, masa gusini. Ya, mau kegigit tangannya. Kita imobilisasi. Ya, kita lakukan pada awal. Amankan korban, amankan lokasi di sekitar. Kalau itu ular berbisa tinggi biasanya gigit ditunggu sampai mati korban. Tapi kalau tidak berbisa gigit pergi. Cirinya itu. Tapi di sini Bapak Ibu menganggap aja semua ular berbisa supaya tidak memegang. Karena kalau kita memegang kita harus tahu jenis-jenisnya ini berbisa atau tidak, kita harus belajar banyak. Kalau waktu ini nggak cukup Bapak nanti suatu saat bisa manggil Bunda untuk ngisi secara lengkap dari awal sampai akhir, cara pegangnya dan sebagainya. Ya, ini kita praktekkan cara gigitan. Umpama kita kegigit, apa yang harus kita lakukan? Imobilisasi.
Aku rata tak cocok kayak gitu, tidak apa. Ya, ini mau begitu yang sebelah kanan, mau dibuktikan. Ini bekas gigitan taruhlah seperti ini. Ya, saya nggak rekomendasi kalau yang itu. Kalau ini kegigit cuma di sini, yang kita lakukan kan, masnya posisi duduk aja, duduk kepala di sana. Nah, umpamanya yang kegigit yang kita lakukan yaitu dengan imobilisasi. Pakai bide seperti ini, kita kasih bide seperti ini, seperti patah tulang, Bapak. Ya, terus diikat, jangan kencang. Kalau kencang itu sama juga dengan namanya tourniquet. Diikat pokoknya jangan kencang. Nanti saya jelaskan yang lagi ya. Kita ikat seperti ini. 3 titik sebenarnya. Berhubung itu cuma 2. Ini kan kepalanya udah tak pegang ya. Kami pegangi kode, enggak apa-apa. Ya. Ini kalau udah ngelikat gini kenceng banget. Lepasin ekornya dilepasin, ekornya lepas aja ekor, mau dari ekor. Kepalanya di sana. Kita lakukan imobilisasi posisi korban harus tidur. Mengapa imobilisasi? Karena gigitan ular ada 2 fase. Yang pertama fase lokal, kedua fase sistemik. Fase lokal itu apa? Fase lokal mempertahankan bisa supaya di lokal gigitan, supaya tidak segera menyebar. Ini memberi kita hidup 2 dan 24 jam, 2 hari. Ya, kegigit seperti ini, lakukan mobilisasi. Terus kalau sudah seperti ini, miring ke kanan, dimiringkan ke kanan, tangan kiri menopang kepala. Mengapa? Supaya kalau kegigit yang berpisah tinggi biasanya jadi mual, dia akan muntah. Supaya muntahnya tidak menutup jalur nafas. Setelah itu kita miringkan, kaki yang kiri kita tekuk, yang kiri aja kita tekuk, yang ini lurus. Ini namanya fase pemulihan. Di dalam fase ini ditanya, dibangun kesadarannya, dibuat dia tetap sadar. Ya, setelah sadar segera hubungi fasilitas kesehatan. Kalau ini yang berbisa, ya ditanya namanya yang gigi ular apa? Sebenarnya di aturan kami tidak boleh membunuh ular, tapi karena nanti dilihat yang gigit ular ini biar penanganannya tepat, iya nggak apa-apa. Tapi saya nggak tega, saya tidak menyarankan untuk bunuh. Biasanya dokter sudah tahu gigitannya. Kalau itu hanya 2 titik berarti berbisa tinggi. Kalau bentuknya seperti huruf, gigitan saja. Masuk Mas, ditusuk-tusuk ya. Punya kotor. Masuk. Enggak apa-apa. Nah, ini kalau punya dia berarti menyuntikkan bisanya. Saya terasa disuntikkan bisanya seperti itu rasanya. Nah, ini menyuntikkan bisa. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Saya tidak kebetulan bisa. Jangan meniru untuk yang ini. Tapi saya bisa merasakan. Laran, dah. Ya. Kalau kita ini seperti ini berpusat menengah, titiknya di belakang, karena tarik bisanya di belakang seperti ini. Itu terturu. Nah, ini saya kena tarik bisanya, dia menghentikan bisa. Jangan dituru. Ini tarik. Kalau yang tidak berbisa, dia seperti huruf. Ini kepalanya apa yang
Ayo Mas pegang ekornya. Ya, ini. Kalau tidak berbisa, Berani pegang ular, walaupun kepalanya burung seperti ini. Ini saya akan tarik bisanya di sini. Ini tarik bisa. Karena itu menengah, makanya tarik bisanya di belakang. Dia harus menyuntikkan bisa dengan cara mempunyai. Jangan ditiru, jangan ditiru tidak kenal itu. Nah, setelah dilakukan imobilisasi, dokter akan melihat mau dilakukan ke rumah sakit. Rumah sakit itu tidak ada sabu. Sabu itu serum anti bisa ular. Adanya di rumah sakit. Umpama di rumah sakit tidak ada sabu, ini tidak boleh bergerak. Dia tetap berdiri di rumah sakit itu. Ambulannya yang mencari serum bisa untuk ditaruh sini. Terus tidak semua orang bisa menerima sabu. Nah, makanya disuntikkan. Dilihat ada alergi atau tidak. Kalau ada alergi nggak dikasih serum anti bisa, tapi di bawah imunnya. Nanti saya juga di bawah imunnya. Mau diberikan susu sama belajar itu. Ya, jadi yang di bawah imunnya. Dan yang terakhir kita jangan panik, mungkin jangan. Yang tinggi juga jangan dipanik. Kalau ini panik dari fase lokal menjadi fase sistemik, namanya sudah penyebar. Kalau yang berbisa tinggi biasanya jaga nafas, jantung yang diselar. Kalau ulang-uling itu biasanya ngantuk, rasa ngantuk dan itu. Terus pertolongan juga beda kalau ulang-uling. Kalau yang ular yang lain seperti ini, mobilisasi segera ke rumah sakit. Setelah itu kita pasrahkan ke rumah sakit. Itu udah mas. Sambung ngantuk. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu ular? Diam, stop, silent, thinking, berpikir, observasi ular apa dan ada apa saja di situ. Terakhir prepare, apa yang harus kita lakukan? Jangan dibunuh. Satu, kalau membunuh ular di dalam rumah, karena ular punya namanya feromon. Feromon itu parfum, dan hanya yang bisa mencium itu ular. Rajunya bisa sampai keluar. Ular umpama yang dibunuh betina, nanti si jantan akan datang menghampiri itu. Makanya jangan bunuh ular. Karena ular punya parfum yang bisa mencium hanya ular, dan tidak bisa dibersihkan dengan apapun. Itu ya. Jadi bapak-bapak ketemu ular cukup disapu aja. Ya. Disapu. Kalau enggak cari ember. Ember dipedok terus ditutup. Itu akan aman segera hubungi damkar. Biasanya damkar sudah dilatih. Sudah dilatih seperti itu. Jadi jangan pegang ular kalau kita tidak tahu jenisnya. Adik-adik, kalau ada yang ular kecil jangan dipegang. Seperti ini ular macam kobra ini. Ya. Ini kaki kecil tahu bisanya tinggi sekali. Ini kobra. Hasil rescue ya mas. Dan ini tidak boleh dipegang. Kalau ular di bawah 1 meter jangan pegang, karena refleksnya akan cepat. Kalau di atas 1 meter monggo seperti yang mas tadi, itu tidak masalah. Ya. Tidak apa-apa. Saya sudah berdoa. Ya, jadi itu saya berani seperti itu karena saya bisa menakar, saya mampu, saya bisa untuk apa menanggulangi seperti itu. Jadi saya bisa menakar kekuatan imun saya. Kayak saya lemah nggak berani. Nah, seperti mas tadi ada satu lagi namanya Bridesing atau ular bajing. Ini juga agak dikasih rescue. Ini bersama-sama hasil rescue kemarin
Siap. Kalau kita pegangnya langsung cegah apa-apa. Nah ini hidungnya di pohon seperti ini. Ini gampang marah. Kalau dia marah bagus sekali. Enggak boleh, jangan lari deh. Harus anteng, kalau ada ular anteng. Baiklah. Ini suka menggigit ularnya. Cekal ya mas. Nah, dia akan marah seperti ini. Ini hasil Nah ini dia posisi marah. Kalau ular marah seperti huruf S, ya, dan dia suka menggigit. Nah. Enggak. Kok belajar bapak-bapak dilepas ya? Gigit ya. Seperti itu. Jadi kalau kita diam ular akan lewat. Letter S. Nengok. Awas. Jadi kalau kita diam, Perhatikan berdiri aja. Monggo. lewat. Berdiri tapi jangan pesen saya jangan banyak bergerak. Dia lewat. Yang pakai sepatu, Monggo yang pakai berdiri. lebih aman. Apa yang sepatu? Sini Pak. Berdiri Pak sini. Sini Pak. Sini Pak. Bapak lagi. Ini. Monggo. Ini yang pakai sepatu dah Bapak sini. Sini. Yang satu kemudian balik. Nah, saya lepas ular. Lepas. Mas yang lain di belakang sana Mas. Teman-temannya ikhlas deh. Kita lepas di sini. Saya gih. Dia tetap lari. Masnya bergerak tolong. Nah, dia nggak akan respect karena budoknya. Dia Bu. Atau ya Bu. Iya. Nah, terbukti ya. Stop. Masnya diam ya. Tolong. Dia lewat tok ya. Lewat. Tapi kalau direspon seperti ini ya. Gitu bro. Dia akan pilih. Foto sana Pak Nur. Dia diem. Dia diem aja. Diem ya Pak ya. Diem ya Pak ya. Nah tuh. Ikhlas. Dia Refleks terhadap gerakan. ini siapa mau nyerang nih? Awas. Saya tak betul saya. Ularnya ditutupi ya. Dia lewat saja. Ular titik break spot. Kalau Masnya berani pegang titik break spotnya di belakang kepala itu. Nah seperti itu. Dia. Nah, kalau dia gini kita jangan menghadap langsung. Kalau mau dipegang kalau berani titik break spotnya di kepala ini. Nah, ini titik break spot. Ya, di belakang kepala. Semua jenis ular, kobra dan sebagainya. Itu ya, paham ya? Monggo, mendaki mawon. Masih kelas? Nah, ya. Jadi pengertiannya kalau kita ketemu apa yang kita lakukan, stop yang pertama. Ya nggak apa-apa. Stop, silent thinking, observasi feedback. Kalau kita buat gerakan seperti ini, dia terprovokasi, ya kan? Tapi kalau bapaknya Tapi tidak menimbulkan kematian. Tapi dalam di pohon tingginya tidak sampai 1 meter. Aktivitasnya di malam hari. Kalau ketemu ular hijau, diincang buntutnya Mas. Kalau itu polos, itu berbisa menengah, tapi efeknya tidak ada apa-apa di manusia. Kalau ular hijau ekor abu-abu atau abu-abu ada hijaunya, itu malah tidak berbisa sama sekali. Tapi kalau ular hijau ekor merah itu sangat berbisa tinggi, dan di Indonesia belum ada serum antibisanya. Ya, tapi jarang menimbulkan kematian, jarang. Kalau penanganan yang tepat, imobilisasi aman. Yang penting itu ya, imobilisasi. Nah sekarang kalau ketemu ular raksasa itu dia punya kejar atau sensor panas.
bisa membaca panas tubuh, ya cuma kuat-kuatan sama wangi-wangian itu ya. Kalau masih 2,5 meter itu harus 2 orang. Kalau masih kecil sendiri tidak apa-apa. Yang ya itu aja tuh, yang itu jangan yang molu atau yang karpet akasia kemarin. Kalau ini sering dijumpai. Nah, ini 1 orang aja bisa. Ini anak kebo masuk. Iya, karena besar kepala, ya kepala ini bisa membuka 10 kali lebar mangsanya. Sebelah sini berarti pengen 10 berapa? Itu bahayanya ular piton. Nah, bila kegigit ular piton, lakukan 3T. Jangan ditarik, kalau tertarik akan menyebabkan luka sobek terus pendarahan. Lakukan 3T. T yang pertama apa? Tekan. Mas ada tisu aja. Tisu di tas udah ada tisu. Mas ambil 3 ya. Lakukan 3T. T pertama tekan. T kedua tahan. T ketiga tinggikan. Begitu. 3T. Ini diumpamakan kain dia. Umpama bidadari kegigit, lakukan Mas. T yang pertama tekan titik yang ada gigitannya. Nah, Kan? tahan, tinggikan. Maksudnya waspada, berhenti, pendarahan. Tapi kalau belum berhenti pendarahan, tambah lagi 1 kain. Yang penting posisi tinggi ini lebih tinggi daripada posisi jantung. Ya. Jadi biar nggak mantul, biar ibaratnya seperti ini. Sampai kapan? Sampai posisi pendarahan itu Berhenti. Nah, umpama apa begitu? kita kayak orang nikah ya. Bertiga. Umpama ini sudah kering. Yang boleh dilepas hanya lapisan kedua ke atas. Lapisan pertama tidak boleh dilepas. Yang boleh melepas tim medis, karena kita tidak tahu mungkin sini sudah terjadi penyembuhan karena karena gini bagus, akhirnya cepat menutup. Nah, jadi pentingnya pokoknya yang ketiga ini jangan dilepas ya. Yang terakhir ekornya. Nah, ya jadi seperti itu. Nah, ular piton sangat berbahaya dengan belitannya. Ya, kelihatan jinak, tapi suatu saat dia akan membeli. Kalau dia pas 1 birahi, 2 lapar, ketiga merasa terancam. Jadi kalau bapak ibu belum tahu, belum mengenal ular, jangan sekali-sekali belajar memegang. Kalau mau berani memegang, itu yang mas. Lilitannya udah kenceng sekali, segini itu melilitnya udah kemang nih. Nah, kalau sudah berdiri ini ditarik nggak akan bisa sebenarnya. Kalau sudah terjadi kuncian, kunci dulu. Ya, setelah kunci ditarik ini nggak akan bisa. Pura-puranya kunci seperti ini Pak, maksudnya Pak. Nah ini udah kunci, ini ditarik nggak akan kuat. Karena ini udah jinak, bukan jinak, karena ini sudah terbiasa dengan manusia, akhirnya bisa. Tapi kita tetap waspada. Tapi tetap dia sewaktu-waktu nalurinya menggigit Tetap ada. Ya, jadi hati-hati. Itu kalau kita mau megang ular berani, Mas Yasin, Mas tadi Mas dipraktekkan. Jin Mas ya. Jenengan ya, Mas Haji. Enggak usah. Bismillah. Ini umpama kita tahu ya bapak-bapak atau adik-adik, Bu ada ular, Pak ada ular, umpama di atas 1 meter seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bapak-bapak berani, pegang ekornya Pak pakai ini.
pipis, ini stres ularnya. Nah, kalau umpama ketemu ular seperti ini, kita harus wali, diudari dulu, dipakai tongkat lemas. Nah itu, dicari ekornya. Nah itu terus diambil. Terus kita membelakangi kepala, tidak boleh berhadapan dengan kepala. Umpama kepala ke kiri kita ke kanan, kepala ke kanan kita ke kiri, seperti itu. Ya, seperti ini. Terus jangan diangkat ke atas full, jangan diangkat full, diangkat full. Nah, jangan diangkat ini. Ular pasti akan naik. Ya, dia akan naik seperti itu, digigit. Kasus di Bantul. Setelah seperti ini, kalau kita berani pegang kepala, kalau enggak pakai tongkat aja, dibuang langsung diangkat seperti itu. Nah, tinggal dibuang atau dimasukkan ke dibuang dijauhkan atau dimasukkan ke ember. Kalau kita berani pegang kepala seperti itu, diikuti, dinet bukan ditutup ke. Terus kaki kiri menahan, ibu jari jempol itu di atas kepala seperti itu. Nah itu dilepas, badannya diangkat, tangan yang itu masuk set ditekuk ke bawah, terus baru diangkat seperti itu. Tidak boleh diminumke huri itu kobra. Umpama ini huri umpama ini kobra, posisi seperti ini kobra masih bisa nyembur. Ya, bahaya kobra itu dengan semburannya, buat dia sudah seperti itu masih bisa nyembur. Kalau nyembur akibatnya satu, kalau badan atau ini kulit yang tidak ada luka aman. Tapi kalau ada luka, penanganannya seperti tergigit, lakukan segera imobilisasi. Bila kena mata, jangan dikucek. Kalau dikucek akan menyebabkan kebutaan permanen. Kalau kena mata, lakukan irigasi. Yang pakai sembur kanan, kita minum kanan, aliri air yang mengalir 2-7 liter atau sampai hilang rasa sakitnya. Rasa sakitnya seperti jarum, bukan satu mas, sewu cucuk-cucuknya di mata. Kayak diantemi wong sak kampung matanya. Seperti itu sakitnya. Saya sudah berapa kali lupa saya satu. Ya. Seperti ini. Jadi jangan dikucek langsung buta saja hidup. 2-4 meter. Nyemburnya ke mata biasanya. Ya. Itu satu-satunya ular yang bisa nyembur. Jadi bapak-bapak hati-hati kalau ketemu ular. Nek berani pegang langsung pegang ekor. Kalau nggak berani nggak usah dipegang, cari tongkat di pedok ya, di pedok seperti itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, lewat aja, tidak bawa. Jangan lari mbak. Ya itu. Ada pertanyaan sampai di sini. Dalam pinjam. Oh ya. Kalau dipinggang ekornya makanya diulangi bu. Umpama ularnya gungkel gini ya, dicari ekornya. Pegang ekor, kita membelakangi kepala. Tidak boleh berhadapan dengan kepala. Umpama kepalanya lari ke kanan, kita lari ke kiri, diputar ke. Kepala ke kiri, kita ke kanan. Seperti itu terus. Terus cari apa tongkat, diangkat, terus dibuang, aman. Kalau enggak punya sapu sama pengki, disapu, dipedok ke kepalanya, disapu keluar. Kalau ada pengki, disapu, masukkan ke pengki, tutup sapu, masukkan ke ember. Diam aja mbak, aman nggak diam. Kalau mbaknya bergerak berarti memprovokasi, memancing dia marah. Nah, dia akan terjun seperti itu. Ada pertanyaan? Soal garam ya. atau fakta. Umpama
ketemu ular kayak Ilya sekalian bawa dibikin. Nah, itu ya, ular tidak takut sama garam karena apa? Ular punya namanya keratin kayak kuku itu. Makanya dia akan setting atau bahasa Jawa merungsung itu karena bentuk tubuhnya akan besar, maka lapisan keratin akan dilepas dari kepala sampai ekor. Gitu ya. Jadi dia akan mencari sela-sela jepit, dia akan jalan untuk melepas pelurutnya. Itu ya. Ular tidak mengunyah tapi memakan mentah-mentah korbannya, biasanya dari kepala. Seperti itu. Ada lagi. Terus mitos nih, Nun Sewu. Bisa ular itu tidak di pembuluh darah maupun di darah, tapi di kelenjar getah bening. Yang disuntikan bisa itu di kelenjar getah bening. Jadi kalau kita semakin banyak bergerak, semakin bisa itu menyebar melalui pembuluh darah dan darah. Tapi kalau di kelenjar getah bening kita diam, itu akan ke hanya fase lokal. Jadi tidak akan menyebar kemana-mana. Nah, saya akan kasih itu. Pertanyaan sangat bagus. Di kami sudah ikuti guardian WHO bahwa kalau kegigit ular itu tidak sekarang tidak boleh disedot, diinsisi atau disobek atau ditorket, diikat. Ya, karena apa? Satu, kalau disedot mulut kita tidak tahu. Terowok itu kejadian yang di TNI gitulah, saya nggak nyebutkan apa-apa. Disedot korbannya tambah satu, si nyedot. Ya, korbannya tambah satu, si nyedot. Terus diinsisi, disobek, karena bukan di pembuluh darah atau di darah, tapi di kelenjar getah bening paling dalam. Terus diikat. Nah, kalau diikat itu akan menyebabkan diamputasi. Umpama sini kegigit, sini diikat, nanti jaringan di sini akan rusak atau mati, akhirnya akan diamputasi. Terus tempel keris, tempel watu ake upas, bohong, nemplek, waktu kayak di sini ada darah yang pernah gede, nemplek, tapi tidak ada. Ini kejadian yang saya sebutkan yang di Purworejo. Usia 16 tahun. Ularnya di kami. Minggu benar benar dari pasrah ke kami. Saya openi, tapi nggak mau diopeni. Akhirnya mati. Anak itu. Ya, tuh. Jadi jangan pelihara ular kalau kita tidak tahu. Ya, hanya untuk gaya-gayaan. Jangan tambahi korban-korban berikutnya. Ya. Terus jangan memakan ular, jangan meminum darah ular, jangan makan empedu ular. Nonsen ada apa jenis tambah kuat. Tambah perkasa itu mitos. Kalau bapak sering konsumsi itu kita nggak tahu makanan ular itu apa. Di situ ada penyakit-penyakit yang tidak bisa mati dengan digoreng. Dia akan hibernasi, ya tidak mati hibernasi, kita makan, akhirnya di tubuh kita tidak kerasa, tapi lambat-lambat akan tubuh kita kena dampaknya. Darah itu sumber penyakit, apalagi di empedu itu kumpulan penyakit. Jadi pesan saya, jangan makan ular. Nah, biawak, ular sudah ada predatornya, yaitu biawak berbulu. Ya, dan ular itu sendiri, ular itu ada yang kanibal, ya kobra, king kobra itu kanibal, ular lele kanibal, ular pelangi itu kanibal. Ya, jadi sudah ada yang mengontrol ular. Dan ini musimnya ular banyak masuk ke dalam rumah. Bagaimana cara
mengusirnya? Gampang. Cara mengusirnya dikasih bau-bauan yang menyengat, ya seperti karbon bagus. Bukan takut dia ular, tapi ular akan menghindar dengan bau-bau yang menyengat. Begitu ya. Jadi kasih karbon, ular nggak akan, insya Allah nggak akan masuk. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya, sudah jelas. Biawak termasuk juga pemakan baby cobra. Nah, biawak, baby cobra sama telur cobra, dia sangat suka sekali. Nama mas? Garam kan takut. Nah, saya jelaskan mas. Wow. Ular, nek dulu dukun itu punya ilmu. Garamnya diwes-wes, dibacakan mantra, disebar. Ular bukan takut sama garamnya, tapi takut sama mantranya. Ya bu, takut sama mantranya. Ya bu. Ya jadi ular takut sama mantranya, bukan sama garamnya. Kalau garamnya kalau ada garam bisa dipraktekkan mas, karena ular punya namanya keratin, lapisan yang melindungi sisik. Lapisan keratin sisik. Keratin itu akan lepas bila ular itu akan bertumbuh menjadi besar. Dia akan lepas seperti itu. Dan ular itu paling jelek pencernaannya, dia akan lama untuk mencerna dari kepala sampai ke badan sampai habis. Itu pencernaannya lama sekali. Sudah? Ada pertanyaan? Bunda Dari akan menambahkan? Mas Agus? Misal kita di pengalangan kita mungkin kayak sisi ular apa itu kita tulang tersebut. Kalau menjumpai sisi ular. Sisi ular di situ ular tidak ada satu, ular tidak akan menetap, ular tidak berkelompok. Ini saya jelaskan, ular tidak berkelompok, ular tidak gawe rong, ya. Terus ular simbol ular tidak akan mengerami, ya, tidak apa-apa, biar kendel. Jadi ular boleh kendel, terus langsung pergi. Dia menetas dengan sendirinya. Setelah menetas, monggo kamu mau hidup golek makan dewe, kamu mau mati ya sudah. Pergi dengan sendiri, tidak berkelompok. Terus apa pertanyaannya? Menjumpai sisi apa itu? Nah, sisi ular itu hanya untuk ngewangi dia melepas ular, mesti nang pohon. Nah itu dilepas terus ular itu sudah pergi, nggak ada di situ. Pernah nemu kayak gitu, jadi saya takut kalau ke situ bayar. Enggak ada. Jadi ular tidak menetap di sisi ular itu, dia akan sudah pergi. Apalagi sudah kering berarti sudah seminggu yang lalu. Tapi kalau masih basah itu baru sehari atau 2 hari bisa dilihat seperti itu. Ya, jadi nggak usah panik kalau ketemu ular, yang penting mainnya jangan panik. Ya, jangan panik. Jangan panik, ketemu ular jangan panik. Cari alat aja, jangan digebur, disingkirkan atau disapu. Ular akan pergi dengan sendirinya. Mas Agus akan menambahi. Sampun, Bunda Dari. Tambahan lagi loh. Bila kita membunuh ular, habis tempat yang buat kita membunuh ular, langsung dibersihkan dengan karbol lantai, ya, pembersih lantai. Karena dari bekas ular yang terbunuh itu ada feromon yang itu akan memanggil ular yang lain. Terutama kalau yang terbunuh adalah ular betina, nanti akan datang ular pejantan yang akan datang karena bau dari feromonnya itu. Makanya kalau habis membunuh ular, terutama misalkan ada di dalam rumah, langsung dipel dengan karbol pewangi lantai, pembersih lantai, untuk menghilangkan bau itu biar tidak didatangin lagi ular yang lain.
Seperti itu, dan ini mohon juga imbauan untuk biawak, mohon jangan ditangkepin ya, karena biawak berfungsi sebagai pemakan baby ular kobra. Yang mana kalau nanti biawak ditangkepin, nanti akan muncul populasi ular kobra yang akan lebih banyak daripada biawaknya. Dan itu apalagi sekarang juga tempat habitat mereka sudah lebih banyak menjadi habitatnya manusia, menjadi perumahan lahan-lahan yang kosong. Nah itu monggo sama-sama kita waspada. Ini di musim penghujan, di bulan-bulan Oktober sampai bulan Februari. Itu musim-musim ular menetas. Jadi waspada di sekitar kita. Mari kita semuanya siap untuk selamat. Mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah diberikan oleh Bung Brasul dari tim kami Exalos Indonesia bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, setidaknya bisa menjadi pertolongan pertama dan antisipasi bila ada ular di sekitar kita. Mungkin itu dulu apa yang bisa kami bagikan, materi singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila dari kami tim Exalos Indonesia dalam tadi memberikan materi banyak kekurangan dan kesalahan. Kami satu tim memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari kami tim Exalos Indonesia. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sahabat nih tadi yang digigit ular ya. Totalitas learning by Gimana langsung, Pak rasanya? Untuk fotonya. Gak ada rasa. Pegel gitu. Oh, cuman pegel. Kawan mulai ular, jadi kami sudah terima kasih. Ada sedikit kenang-kenangan dari KPKT ya untuk sertifikat dari. Saya terima karena kita saling belajar, saling mengisi, siap selalu untuk berbagi ilmu. Siap. Ekornya mana itu Mas? Enggak. Oh udah itu ya, lilit gitu ya. Gimana rasanya Mas? Ya geli. Terdengar desungan dari ularnya. Berarti desakan. Sebelum sudah ada bawa surat wasiat belum?